Sosok pelaku ledakan dengan menggunakan bom rakitan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara ternyata siswa di sekolah tersebut. Pelaku diduga bernama Fadel yang merupakan siswa kelas 12 atau kelas 3 SMA Negeri 72. Pelaku selama ini dikenal pendiam atau suka menyendiri. Motifnya diduga pelaku ingin balas dendam kepada kawan-kawannya yang telah melakukan perundungan atau bully kepadanya selama ini. Berikut pengakuan para siswa yang mengenal sosok Fadel selama ini. Sosoknya seperti apa sih? Emang suka mahal begitu aja sih kak, hal yang kayak orang Ekstrim gitu ya? ekstrim gitu ya suka mungkin dia. Memang spekulasi sekarang kan senjatanya bukan senjata asli, senjata shotgun. Cuman yang dipermasalahin itu di tulisannya. Di tulisan senjata itu banyak tulisan-tulisan yang gimana ya? Gak seharusnya di situ gitu loh. Misalnya Kayak ada misalnya tahun berapa ada pelaku teroris itu ditulis namanya di situ. Pelaku teroris yang nembak-nembak masjid. Ditulis. Jadi mungkin itu kayak gimana ya, hasrat dia aja sih, inspirasi dia buat ngelakuin ini. Dia suka nonton video yang gimana ya, istilahnya kayak gore gitu kan, kayak orang-orang yang seperti dibunuh atau gimana. Itu temennya dia emang taunya kayak gitu. Tadi juga isu-isunya dia sempat pulang dulu juga kak. Dia sempat izin pulang sekolah. Habis itu antara dia izin atau enggak emang loncat pagar kak. Oh berarti Loncat rumahnya di pagar. daerah situ? Nggak tahu rumahnya daerah situ atau emang dia udah siapin alatnya di situ ya kak, atau ya emang dia bawa dari pagi, itu kan saya masih nggak tahu juga ya. Berarti pas kejadian tuh udah bener-bener dia nggak ada di TKP, Udah nggak ada, nggak kelihatan sama sekali. Nggak ada. Teman-teman kelasnya pun kayak ada beberapa yang bilang kalau dia tuh emang udah hilang. Dia kelas berapa sih? Kelas 12 apa saya nggak tahu. Cuma Oh, ada kelas 12. Jadi dari data yang saya baca ya, saya kumpulkan. Jadi anak ini ya banyak berita mengatakan korban dari perundungan ya, bullying. Tapi yang aneh ya, anak ini kelas 12 ya. Kemudian kelas 12 ini atau kelas 3 SMA ya, itu lagi libur. Jadi yang masuk itu hanya yang kelas 10. Kelas 11 dan 12 ini libur gitu ya. Jadi kalau anak ini korban perundungan, agak aneh gitu bahwa yang membuli dia itu secara kelas tuh masih junior dia kan, 2 tahun di bawah dia gitu. Karena biasanya yang membuli itu selevel ya. Jadi sesama kelas 12 ya, atau dia kelas 11 dibully oleh kelas 12 gitu. Karena memang institusi yang ada di Indonesia ini ya, bahwa senior itu lebih dominan ya, lebih menguasai dibandingkan junior gitu ya. Jadi makanya ada, kalau dulu saya zaman kuliah kan itu sampai ada istilah ya, senioritas itu. Jadi senior itu selalu benar katanya kan, itu pasal pertama. Pasal kedua katanya kan, kalau senior salah maka kembalikan kepada pasal pertama gitu. Jadi agak aneh gitu ya, bahwa apa namanya, dia itu yang membuli dia itu adalah junior dia, bahkan 2 tahun di bawahnya gitu ya. Kemudian yang keanehan kedua, jadi di replika senjata anak ini ya, itu tertulis ya adalah tokoh-tokoh teroris ya, teroris yang meledakkan masjid ya, yang sudah dihukum. Dihukum, bahkan ada yang dihukum seumur hidup ya. Contoh si Brenton Taran itu pelaku peledakan masjid di Selandia Baru. 2 masjid dia ledakan, yang memakan korban 51 orang ya. Kemudian si Alexander Bisonit ya, itu ditulis juga di replika itu adalah yang meledakkan masjid juga di Quebec ya, di Kanada gitu kan. Nah, dan anak ini juga ada yang ganjil ya, bahwa dia suka memakai jas putih ya, suka memakai jas putih gitu ya. Apakah anak ini sudah terpapar ya satu pahaman ya, pahaman radikal? Karena memang di era bebas sekarang ya, era informasi yang begitu bebas, banyak orang-orang yang
sudah terpapar gitu. Makanya orang tua harus begitu memantau anaknya ya. Dia jangan cuek gitu. Apakah anaknya ini sudah terpapar atau korban bullying ya, atau korban perundungan gitu. Karena bisa jadi bahwa anak ini sebenarnya sudah terpapar gitu ya. Kemudian ada yang keanehan yang selanjutnya bahwa bom itu 2 kali meledak ya. Dan bom itu sebenarnya low explosive, tapi karena jumlahnya banyak ya. Jadi dia jumlahnya banyak ya. Maka dia besar juga ledakannya. Dan logikanya anak kelas 3 SMA dia membawa bahan yang begitu besar gitu ya. Masuk ke sekolah gitu. Kapan dia naruhnya gitu kan dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, anak ini secara nama dia beragama Islam ya. Tapi dia kenapa sangat terinspirasi oleh tokoh-tokoh rasis ya yang meledakkan masjid gitu. Secara nama anak ini muslim ya. Tapi anak ini dia melakukan aksinya saat sholat Jumat khutbah kedua. Artinya anak ini nggak sholat. Ya, anak ini nggak sholat Jumat. Jadi banyak ya orang mungkin yang secara agama masih Islam, tapi ternyata dia sudah terpapar paham-pahaman yang bahkan membenci agamanya. Ya, dia meledakkan masjid. Jadi yang diledakkannya masjid ya. Jadi hampir 50 korban dan kita lihat masjid itu begitu dahsyat sekali kerusakannya ya. Jadi ini ya bisa jadi anak ini nggak sendiri nih. Mustahil dia sendiri membawa bahan seperti itu. Atau bisa jadi anak ini korban sebenarnya. Jadi ada tokoh sentral di belakang ini sebenarnya. Jadi dia seperti mengkambing hitam bahwa di korban ini kan dia tergeletak ya. Kemudian mungkin diletakkan sesuatu yang untuk mengalihkan kejadian sesungguhnya. Jadi anak ini boleh jadi ditunggangi ya. Atau bisa jadi dia nggak sendiri nih. Ya. Jadi ini menjadi PR nih ya bahwa anak-anak sekarang ini sudah lebih mengerikan sekali ya, kejahatannya sudah sampai melakukan peledakan.